Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan selamat datang kembali. Hai, jumpa lagi di channel Apita Surya. Kali ini aku mau bacakan tarot untuk kliennya teman-teman. Divine Feminine-nya Libra ya. Kemudian untuk Divine Masculine-nya Taurus. Kira-kira hubungannya ini seperti apa? Mau dilanjut atau tidak? Kira-kira bisa dilanjut atau tidak? Untuk Divine Feminine. Oke. Ini sudah tidak ada komunikasi selama udah lama ya kayaknya ya. Oh, cincin. Cincin pernikahan mungkin. Oh my god. Maaf. Pakai kartu yang ini dulu deh kayaknya ya. Oke. Kira-kira kenapa berpisah dan bisa balik enggak ya? Kira-kira ya semesta. Ada Ace of Chalices. Ada awal baru. Dari sini aja sepertinya sudah bisa kebaca ya. Dimana ada awal baru, berarti harus ada yang berakhir dulu. Kayak gitu ya mas. Atau kakak, aku manggilnya apa nih? Kakak aja ya, boleh ya? Oke. Mungkin aduh gimana ya ngomongnya ya. Masalahnya ini dari tarot sih. Kalau misalkan Aquita ketemu sama kakaknya langsung, jadi lebih enak ngomongnya dari hati ke hati. Karena kalau dari tarot takutnya nanti masnya baper, kakaknya baper gitu ya. Aquita kan nggak pengen buat kakaknya baper, meskipun memang sedang dalam masalah, tapi ya memang kehidupan seperti ini gitu ya kak. Mungkin bisa sedikit dikurangi rasa khawatirnya, rasa apa sih, kayak menyesal atau apa. Mungkin ini cara Tuhan memberitahu kamu bahwa perempuan itu tidak baik buat kehidupan kamu dan anak-anak kamu di masa depan. Mungkin kayak gitu. Atau ada hal yang perlu kamu perbaiki lagi. Mungkin kayak gitu ya kak. Kalau yang ini sih berat. Aquita mau bilang kalau mungkin dia ada orang lain gitu ya kak, kemungkinan. Tapi kakak cari tahu dulu ya, jangan langsung percaya dengan Aquita. Tapi kalau melihat dari kartu yang keluar ini, dan setelah kemarin kakak cerita di email ya, Aquita sudah sedikit bisa menerang dalam tanda kutip melihat gitu ya kak. Ya memang sepertinya ada yang mendekati dia atau menarik dia. Mungkin dia terkena pengaruh orang lain. Tapi sekali lagi Aquita tegaskan di sini, kakak jangan langsung percaya dengan Aquita. Kakak cari tahu dulu informasi tentang dia gitu ya. Cari tahu sebanyak-banyaknya informasi supaya nanti bisa kakak memutuskan nih jalan mana yang harus ditempuh, mau lanjut atau tetap kayak gini, kayak gitu ya kak. Jadi Aquita di sini cuma membantu untuk membukakan jalan dan menerangi jalannya kakak, gitu ya. Jadi ibaratnya kayak kakak tuh, kamu tuh kayak ngelihat bagian yang ini, jadi nggak jelas apa sih. Nah ini loh tak bukakan, nah kayak gitu ya. Oh ternyata ini, oke, jadi aku harus gimana gitu ya kak. Jadi Aquita cuma membantu membalik kartu, membukakan kartu kehidupannya kakak, gitu ya. Oke. Clear the air, ambil nafas dulu, tenang. Ambil nafas, hembuskan perlahan-lahan, tenang, oke. Semesta mohon beritahu kepada kami
apa ini, Nine of Chalices. Ada kesenangan, ya mungkin di balik kesedihan ada kesenangan. Apakah si dia di sana itu bekerja atau gimana ya kak? Karena kemarin semalam kan waktunya singkat banget, kakak belum sempet jelaskan ke Aquita ya. Kalau misalkan untuk keuangan mungkin dia di sana kayaknya memang sudah terpenuhi kebutuhannya gitu ya kak. Dan untuk kakak, kalau kita lihat di sini ya, kartu Judgment barusan keluar ya. Kita barusan shuffle, nggak sengaja loncat sendiri. Judgment di sini artinya pertimbangan kak. Jadi ya memang ini posisinya kamu ya. Posisinya kamu memang saat ini sedang dalam apa ya, ibaratnya mau memutuskan sesuatu, mempertimbangkan mau lanjut hubungan atau enggak gitu ya. Oke, untuk yang ini ya kak, aku mau jelasin lebih dalam ya. Ini masalah kehidupan ya kak. Jadi masalah ini itu sebenarnya bukan masalahnya kakak dengan si dia secara langsung. Masalah kehidupan asmara kakak ini adalah antara kakak dengan yang maha kuasa, dengan semesta gitu ya kak. Itu perlu dipahami dulu, jadi supaya bisa lebih terbuka pikirannya, hatinya lebih tenang nanti menyelesaikan sesuatu dan mengambil keputusan ini tidak salah. Jadi tidak salah langkah kayak gitu ya kak. Lebih dewasa, lebih tenang kayak gitu ya. Mungkin di satu sisi kakak memang mengalami hal yang kurang menyenangkan. Ya, di sini akan ada awal baru. Ya mungkin jika hubungan ini terpaksa harus diakhiri, mungkin memang kayak gitu ya kak. Ya ini adalah sesuatu yang mungkin yang terbaik buat kamu kak. Oke? Mungkin dia memang gak baik buat kamu. Mungkin jodohnya kakak nih memang udah batasnya sampai sini aja, kayak gitu ya. Ini menandakan itu ya kak. Maaf suaranya kita agak serak. Kemudian untuk yang ini, mungkin dari sinilah berkat Tuhan. Ya, Tuhan kan lebih tahu ya kak. Kalau misalkan orang itu baik atau tidak buat kakak, ya dengan cara ini mungkin dia dihilangkan, atau dipotong dari kehidupannya kakak, dibiarkan pergi dari kehidupannya kakak. Ya mungkin dia pernah singgah dalam kehidupannya kakak tuh membawa pelajaran buat kakak gitu ya. Mungkin bisa diambil hikmahnya dulu ya kak, jangan terburu-buru, jangan emosi, mungkin lebih tenang dulu, introspeksi lagi, kira-kira apa sih yang membuat kalian itu berbeda pendapat, terus buat kalian bertengkar mungkin kemarin, kira-kira apa sih yang buat dia tidak puas atau kakak tidak puas, itu apa gitu ya. Sampai dia pergi berarti kan ada sesuatu yang membuat dia tidak suka atau tidak betah di rumah kayak gitu mungkin ya. Mungkin ada yang berubah apa ya, itu perlu dicari tahu gitu ya kak. Kalau dari Aquita sih seperti itu ya melihatnya kak. Semesta, aku perlu bantuan pesan untuk kakak ini. Oke. Past life relationship. You have known each other before ya, orang yang sudah dikenal. Ya kalian kan memang sudah menikah ya. Retreat. Ya perlu lebih mendekatkan diri lagi ke yang kuasa, jadi lebih memikirkan bukan duniawi ya kak. Kalau duniawi itu memang agak terbatas dan terkadang membuat kita sakit karena apa? Kita menuruti nafsu dan fisik, daging, jadi fisik aja. Emang manusia kan bukan tujuan utama kan di dunia kan. Manusia ini kan nanti selanjutnya akan melewati masa kematian, kemudian kita hidup untuk selamanya di alam selanjutnya gitu kan, di dimensi yang lain, di akhirat maksudnya gitu ya kak. Jadi jangan terbatas hanya pada kehidupan di dunia, lebih ke
memperluas, legowo kayak gitu ya kak, membuka hati, legowo untuk saat ini sementara gitu ya kak. Express your love. Apakah kakak di sini kurang menunjukkan, atau mungkin kalau aku ngerasa nih ya kak, kalau dari semalam itu sebenarnya aku udah tahu, tapi kakak mungkin belum ngeh kayak gitu ya, karena kita emang baru komunikasi ya kak, lewat email lagi ya kan. Maksud aku di sini ingin menyampaikan mungkin ada ketidakpuasan dari si dia kepada kakak gitu. Coba kakak baca lagi emailnya Aquita yang semalam ya. Aquita sempat menyebutkan beberapa poin di sana gitu ya kak. Mungkin si dianya tuh suka kayak explore lebih, atau mungkin suka gaya-gaya yang aneh-aneh atau gimana gitu ya kak. Mungkin kakak paham deh kayak apa yang dimaksud Aquita di sini ya. Untuk masalah di ranjang itu mungkin ya kak, mungkin ada sedikit masalah di sana. Mungkin kakak introspeksi lagi. Mungkin dia itu suka ya apa ya, kayak lebih lembut, atau intinya lebih suka dimanja, disayang kayak gitu loh, bukan dengan cara yang sedikit kasar kayak gitu mungkin ya. Aku itu nggak ngerti, tapi yang aku terima pesan dari semesta itu kayak gitu kak. Semoga aja ya, kalau emang benar ya semoga bisa dicari solusinya ya kak. Kalau misalkan salah atau kurang tepat, aku mohon maaf ya kak. Oke, kira-kira ya, codependency, ada yang sedikit posesif di sini. Jadi terlalu merasa memiliki, ya sedikit posesif, agak kaku. Salah satu di antara kalian ya. Ada yang apa ya, kayak terlalu mengekang pasangannya gitu, tidak membebaskan pasangannya kayak gitu. Barusan tadi aku bilang ya, di sini diperjelas lagi codependent ya. Jadi kemelekatan atau ke sesuatu yang buat tidak bisa lepas gitu intinya. Oke, apalagi semesta untuk klien Aquita yang satu ini, mohon dibantu, mohon dibukakan ya. Berarti ini seseorang yang meninggalkan situasi yang dia tidak sukai gitu ya. Ya mungkin ini istrinya kakak ya. Dia meninggalkan sesuatu yang dia harapkan itu utuh atau baik, tapi dia tidak mendapatkannya. Makanya kenapa dia pergi. Mungkin di sini salah seorang sudah aku boleh bilang nggak langsung to the point ya kak. Misalkan dia ingin sesuatu, sudah bilang ke kakak, atau mungkin dia tidak sempat mengucapkan, tapi kakak tidak mengerti apa yang dia mau kayak gitu. Mungkin makanya kenapa dia udah capek kayaknya, terus makanya kenapa dia pergi kayak gitu kak. Mungkin ya kakak cari tahu ya, nanti aku cuma membantu membukakan aja ini ya kak ya. Nanti kakak cari tahu kira-kira apa sih yang bikin dia tuh berpaling ya. Aku tadi udah jelasin juga di awal ya kak. Quiet time ya, take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Sama dengan retreat ya kak. Di sini disarankan untuk ibaratnya kakak ini sedang menjalani kehidupan kakak ini dalam satu film, di pause dulu, berhenti sejenak, jeda dulu ya, istirahat dulu, meditasi. Kakak berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta petunjuk, introspeksi diri ya, baiknya gimana kayak gitu ya kak. Ibaratnya gini kakak, kalau ada kayak benang apa sih kalau bahasa Jawanya, bundeli, apa sih kayak benang kusut, rumit gitu ya. Ya itu harus memang
harus perlahan-lahan caranya supaya dia bisa lurus lagi, harus dengan benar-benar perlahan, teliti kayak gitu ya kak, harus pakai hati, benar-benar pakai hati. Karena ya memang dengan begini cara Tuhan memberi kita pelajaran gitu ya kak, atau sesuatu, memberitahu sesuatu kepada kita. Kalau nggak ada masalah kan kita nggak akan tahu di mana kurangnya kita, ada hal apa aja sih di luar pemikiran kita, kayak gitu loh kak, ya kan, simple ya. Tapi kalau kita nggak tahu ya nggak bisa. Ya kayak tadi aku bilang ini kayak kartu ya, yang dibalik, cuman dibalik aja. Nah tapi kalau nggak bisa caranya ngebalik ya nggak tahu. Kayak gitu ya kak. Ya inilah aku bukakan di sini, bantu bukakan di sini. Ups, kebanyakan, satu aja. Oke, perlu di shuffle ulang ya. Oh ya, semrawut nih aku energinya kakak dan pasangan kayaknya. Kalau kakak kemarin di email kan bilang kalau kakak maunya sih dia balik. Itu siapa sih yang membuat itu? Maksudnya itu kan usaha dari kita. Jadi yang menentukan itu bisa kembali atau tidaknya itu kan kita sendiri gitu ya kak, yang menjalani kan kakak ya kan, kakak dengan dia ya. Jadi tergantung nanti dari sini setelah introspeksi, setelah tahu masalahnya di mana kira-kira, baru bisa tahu bisa balik atau enggaknya, kayak gitu ya kak. Purification, it's time for cleansing, detoxification of your body and mind. Jadi ya kembali lagi di sini tadi di awal ya, Akita sudah jelaskan di sini. Akita sudah sedikit menerawang semalam juga setelah kakak cerita sedikit. Di sini tuh termasuk kakak dibersihkan dari hal-hal yang meracuni kehidupan kakak yang tidak baik untuk kakak. Ya, di sini ada Nine of Chalices, atau ini termasuk kesenangan atau rezeki. Kalau kita bilang ini berkat rezeki. Rezeki itu belum tentu sesuatu yang menyenangkan kak, kadang sesuatu yang tidak menyenangkan tetapi untuk hal buruk. Jadi kan sesuatu yang buruk dari kehidupan kakak itu dihilangkan oleh Yang Maha Kuasa, berarti itu kan hal yang baik ya kan kak. Ini merupakan kenikmatan, ini berkat buat kakak sebenarnya kayak gitu, jika kita bisa melihat dari sisi lain gitu ya kak. That's it. Oke, dan dengan Akita membacakan tarot ini untuk kakak ini, berarti kakak sedang membersihkan segala energi atau tubuh dan pikiran dari energi negatif gitu ya. Energi negatifnya dibuang semua, dibukakan gitu ya. Akhirnya nanti bisa melihat. Jadi ibarat kaca itu sudah dibersihkan, udah bening gitu ya kak. Jadi udah bisa melihat keluar dan ke dalam diri kita. Oh ternyata seperti ini. Oh mungkin yang dimaksud Akita tuh yang ini. Nah kayak gitu ya kak. Semoga bisa dipahami ya. Mungkin dulu sempat melakukan hal apa, setelah itu dimulai pertengkaran atau dia jadi berubah sikap, itu perlu kakak ingat-ingat ya. Kira-kira hal apa sih yang membuat dia berubah? Ya mungkin di situ permasalahannya dimulai. Apakah masih ada mantan yang menghubungi kalian berdua? Oke, semesta mohon petunjuk lagi untuk kakak. Hands of card, take a chance risk, being strategic option, not showing hand gambling. Iya, masih berpikir-pikir lagi juga di sini. Ada beberapa pilihan atau langkah yang akan ditempuh ya, kayak masih bingung. Kita butuh lagi kartu pendukung ya. Ups, kasar sekali ini keluarnya kartunya. Wow. Oh my god. The Vessel,
ada kayak apa ya, kayak fast gitu ya kak. Terus ini ada romantic. Sebenarnya ini pasangan romantis menurut kakak ya. Sebenarnya kakak udah srek gitu kayaknya sama orangnya, tapi ya mungkin ada masalah di sini ya kak, yang tadi aku bilang ya. Oh my god. Oke, kalau The Vessel ini kurang lebih adalah tentang harta atau materi gitu ya kak. Mungkin ada permasalahan dengan materi atau harta atau ya kakak lebih tahu ya, entah dianya mau mencari di sana mencari kelebihan materi atau gimana, atau mungkin kekurangan gitu ayah. Oh my god, lumayan kompleks ini masalahnya. Kalau menurut kakak kira-kira gimana kak? Mau bertahan apa mau mau mencari penggantinya gitu? Karena sudah terlalu lama juga ya kak. Kalau misalkan dia memang niat balik, berarti kan harusnya dari kemarin-kemarin. Kalau misalkan sampai berapa tahun nggak balik-balik, berarti kan ya ini perlu dipertanyakan gitu loh ya kan kak. Apakah kakak masih kontak atau sudah lost contact? Kalau misalkan lost contact ya Aquita tidak bisa membantu ya kak. Kalau misalkan masih kontak, mungkin masih ada harapan untuk ngobrol enaknya gimana kayak gitu ya kak. Mohon petunjuknya Tuhan semesta. Langsung 3 kartu. Kakak udah kuat dan sabar banget ngadepin ini. Ya, protected ini adalah salah satu cara Tuhan untuk melindungi kakak dari sesuatu yang tidak baik buat kehidupan kakak. Tadi udah ya, lagi kan? Dipertegas lagi. Kemudian light and love, di sini kakak sudah mendapatkan cinta dari Tuhan dan penerangan atau cahaya hati ya di sini ya kak, cahaya kehidupan. Kakak juga harus membawa cahaya ini untuk keluarga kakak, untuk diri kakak, keluarga kakak, dan orang-orang tersayang sekitar kakak gitu ya. Lakukan sesuatu dengan cinta gitu ya kak. Mungkin saran aku mengambil keputusannya itu harus benar-benar matang gitu ya kak. Animals speaker. Ya dibutuhkan pembicaraan pertemuan 4 mata, atau ya mungkin video call ya kalau misalkan nggak bisa ketemu gitu ya kak, ngobrol langsung, mendiskusikan enaknya gimana nih hubungan ini, mau diteruskan atau sampai sini aja kayak gitu ya. Tapi di sini ada ini tadi ya kak, ini awal yang baru ini, tapi terserah ya, untuk pertimbangan kakak sendiri ya kak yang memutuskan. Animal di sini bisa mungkin pertanda dari hewan atau kakak pernah mimpi. Nah, kakak belum cerita nih karena tadi cuman sekilas aja ya ceritanya sama Aquita. Kalau misalkan nanti kakak mau cerita lagi boleh, mungkin lewat mimpi, pertanda atau apapun kakak ngelihat gitu ya. Di situ ada seperti ya itu pertanda dari semesta ya kak ya, untuk memberitahu ke kakak hewan yang mungkin kakak temui di rumah itu kayak seperti hewan apa yang berbahaya kayak serangga tapi yang kecil hitam ya, itu mungkin ada sesuatu yang nggak beres kalau kayak gitu ya kak ya. Atau mungkin mimpi ular. Kalau ularnya lihat dulu warnanya hitam atau apa kira-kira. Kalau misalkan dia seperti membahayakan ya berarti ada kemungkinan ada yang memakai sihir di sini atau black magic mungkin untuk mengganggu hubungan kakak, mungkin kayak gitu ya kak. Ini contoh aja ya.
Nanti kakak cerita ya ke Aquita lebih dalam untuk apakah ada pernah mimpi tentang apa gitu ya. Nanti Aquita bisa coba analisa lagi kira-kira. Oke semesta, apalagi yang harus, ini tadi bottom of the deck-nya kak, love call ya. Jadi dibutuhkan komunikasi di sini ya. Kalau mungkin kakak masih sayang, ya kakak bilang. Jangan jaim ya, kakak bilang. Karena laki-laki, nggak apa-apa, laki-laki kan memang harus mencari atau mengejar yang wanita gitu ya kak. Kalau memang butuh, ya dia memang harus ditarik lagi kalau memang kakak masih mau terus gitu ya. Karena nggak munafik ya, untuk anak-anak ya kak, berjuangnya untuk anak-anak, jadi bukan untuk diri kita sendiri gitu. Mungkin si dia sebenarnya juga kangen pengen hubungi, tapi entah kenapa ada sesuatu yang buat dia enggan. Mungkin pernah ada perkataan atau hal yang buat apa ya, mungkin dia sendiri merasa bersalah kayaknya, jadi malu, sungkan gitu mau nelpon atau mau kembali. Itu kayak ibaratnya udah terlanjur pasah gitu ya, udah terlanjur dia ninggalin, masa mau balik lagi kayak gitu ya kak. Mungkin pikirannya dia bisa juga kan kayak gitu, kita nggak tahu. Jadi kita welcome aja, kita ngomong kalau emang mau balik ya udah balik aja. Misalkan nih ya, The Empress. Iya, ini posisinya pasangannya kakak kayaknya. Berarti sebenarnya dia juga kangen ya sama anak-anak ya kak. Apakah ada campur tangan dari keluarga nih kak? Mungkin ada dari keluarga yang seperti mempengaruhi atau gimana gitu ya. Kok dianya nggak apa, kayak enggan, kayak sungkan gitu mau maju, kayak ada yang menghalangi gitu ya. Atau mungkin memang semesta yang mengizinkan kayak gini ya, supaya ya kakak tahu pelajaran nanti itu ya ada apa gitu ya kira-kira. Atau memang harus berakhir sampai sini kayak gitu mungkin. What the hell are you waiting for? Get that shit done. Yeah, stop sleeping so damn much. Ini kata-kata kiasan nih ya kayak kata-kata kiasan. Kalau kamu nunggu pertandanya, kamu mau lakukan apa? Ya inilah gitu ya. Ini kartunya bilangnya kayak gitu ya. Terus di sini tuh stop sleeping so damn much itu maksudnya sadarlah, kamu jangan terlena kayak gitu. Ya mungkin selama ini kakak berpikir tentang satu hal dan mungkin itu semua keliru gitu ya. Setelah mendengar atau melihat dari videonya Aquita pembacaan tarot ini, mungkin ada satu dari beberapa hal yang kakak pikir benar dan tapi ternyata itu salah, mungkin kayak gitu ya kak. Inilah makanya perlunya pembacaan tarot itu ya kak, buat menyelesaikan masalah-masalah yang serius seperti ini gitu. Aquita sudah banyak sih beberapa klien, teman-teman bisa lihat juga ya di video yang lain-lain yang klien, khusus klien itu ya teman-teman, tarot for klien. Di situ banyak sekali teman-teman Aquita dan ya alhamdulillah sangat bersyukur bisa sedikit banyak membantu teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan penerangan gitu ya. Seperti ibaratnya orang nggak tahu jalan, dia bertanya sama Aquita menunjukkan jalannya kayak gitu ya kak. Ini buat teman-teman juga ya, semuanya buat nasihatnya buat Aquita juga sih. Jadi ini semua dari Tuhan, Aquita cuman sarana aja, jadi cuma lewat Aquita aja gitu. Ya seseorang mendambakan berkumpul dengan keluarganya gitu ya kembali. Jadi kuncinya di sini kayak komunikasi ya, kuncinya di sini. Kalau nggak ada komunikasi, jadi saling
merendahkan ego masing-masing kayak gitu. Jadi lebih mementingkan anak sih kalau memang mau kembali gitu ya kak. Ya itu resiko yang harus diambil kalau misalkan mau kembali. Kalau misalkan mau kembali ya pasti ada hal-hal yang terulang lagi dari masalah yang kemarin sudah dilalui gitu ya kak. Kan orangnya sama ya kan. Mungkin ada sedikit perubahan karena sesuatu hal sudah banyak terjadi. Mungkin perpisahan juga membuat pikiran lebih terbuka atau gimana gitu ya. Banyak hal terjadi di luar sana, kita nggak tahu. Itu yang bisa bikin berubah. Anak-anak juga mungkin tambah besar, lebih dewasa, lebih mengerti sekarang, sudah berbeda gitu ya. Itu aja sih mungkin perbedaannya. Tapi kalau memang nggak mau menghadapi masalah yang seperti dulu lagi, ya terpaksa harus diakhiri sampai sini gitu ya kak. Oh, ada perkembangan atau akan ada hal baik ini. Kalau dihubungkan dengan yang ini ya, ada kemungkinan ini bisa kembali ya kak, tapi mungkin bertemu atau berkumpul untuk membicarakan sesuatu gitu, mungkin ya. Belum final, jadi belum akhir gitu ya kak, kalau kita ngerasakan di sini. Sebenarnya ada perasaan sayang, mungkin ya kita tadi bilang di awal mungkin ada sesuatu yang buat dia nggak puas, jadi dia berpaling kayak gitu ya kak. Oke, apakah ada lagi semesta? Mohon petunjuk, apakah ada lagi? Satu lagi kartu, apakah sudah habis? Kayaknya udah nggak ada nih. Kalau kita ngerasain udah kayak mati gitu ya. Kartunya kayak udah nggak ada yang menyala. Aku mau ini deh. Apa ya kira-kira yang berhubungan dengan dia gitu. Ada hal yang petunjuk apa gitu ya kira-kira. Pakai kartu ini deh, kecil-kecil. Oh yes, brown atau coklat, sesuatu yang berhubungan dengan warna coklat. Ini petunjuknya ya kak. Kakak nanti cari tahu ya lebih jauh lagi. Entah ini dari semesta, jadi aku itu menuruti intuisi aku itu aja ya kak, atau feeling ya. Jadi lebih kebanyakan feeling. Petunjuk Scorpio, mungkin ada yang berhubungan dengan seseorang berbintang Scorpio, atau siapapun ya. Scorpio ini energi yang kuat yang turun ini. Taurus. Oke, ini energinya kakak ya, Taurus ya. Gak bisa bohong ya kak, kartu. Cuman kita diberi akal untuk mencari tahu lebih jauh lagi gitu ya kak. Jangan termakan emosi. Jadi manusia itu memang sudah sempurna sekali diciptakan sama Tuhan. Tinggal kitanya aja lebih bijaksana menggunakan itu gitu ya. Oke, aku tambah lagi ya. Ini untuk meyakinkan aja lebih detail ini kayaknya. Semesta, mohon petunjukmu lagi. Wow, terlalu banyak. Satu atau dua gitu. Tunggu. Oke, untuk klien aku Wita yang satu ini ada huruf I. Abnormal. Mungkin seseorang mempunyai sedikit masalah dalam mohon maaf, masalah fisik mungkin. Di sini ada abnormal. Jadi ya. Ya. Barusan aku mikirin sesuatu dan jawabannya ya. Oke. That's hard. Ini lumayan berat sih ya.
nerimo ing pangdum itu berat, menerima pemberian Tuhan dan menerima keadaan yang tidak bisa dirubah itu memang berat. Menerima takdir set itu sesuatu yang berakhir ya, ini akhir dari abjad. Kalau I itu satu gini kan lurus ya kak. Oke, semesta kira-kira apa lagi? Kliwon barat. Ya, sesuatu yang berhubungan dengan Kliwon dan barat. Sini ya kak. Ini tadi huruf Z-nya nggak kelihatan ya di layar. Oke. Satu lagi mungkin kayaknya mau ada yang keluar satu gitu di tengah. No, nggak ada kayaknya yang relate, yang berhubungan dengan ini ya. Atau mungkin kakak tahu ya. Kita hanya memediasi saja ya kak di sini. November, mungkin ada kesempatan atau kemungkinan untuk ketemu ya November ya. Sebentar lagi ya berarti. Oke, sekarang Shio. Ada banyak sekali. Ada sio ayam, sio tikus, dan anjing. Ya, mungkin berhubungan dengan ketiga ini ya, Kak. Mungkin ada petunjuk di sini ya, nanti ya Kakak bisa lihat searching di Google untuk umur atau tahun-tahun kelahiran berapa aja sih yang termasuk sio-sio ini. Ayam, tikus, dan anjing ya. Oke, Kak. Kalau bottom of the deck-nya kuda sih. Gimana, Kak? Satu lagi ya, mungkin lebih memperjelas ada apa sih sebenarnya gitu ya. Elementalist, Nine of Embers. Oh ya, Nine of Embers ini oke, lumayan surprising ya, mengejutkan ya. Tapi di sini inilah kebenaran harus diungkapkan ya kak. Di Elementalist ini kakak mengumpulkan kekuatan dalam diri kakak untuk membuat keputusan ya. Nine of Embers dan Eight of Embers, ada keputusan penting yang harus dibuat sepertinya kak. Jadi sepertinya memang di sini tuh akhir gitu ya. Jadi ya gitulah, sesuatu yang hampir selesai gitu ya kak. Kita sulit ngomongnya karena tahu memang ini mungkin agak berat gitu ya buat kakak, tapi ya inilah kenyataan gitu ya kak. Ingat yang kita bilang tadi, di sini kartunya Nine of Cups. Mungkin ini memang berkat dari semesta ya kak. Judgment, pertimbangan. Jadi kita harus pakai cara pandang dari Tuhan ya kak, dengan melihat peristiwa ini gitu ya kak. Jadi jangan melihat dari sisi manusianya, melihat dari sisi ketuhanannya gitu ya kak. Semoga bisa diambil hikmahnya, semoga segera bisa menentukan keputusan yang terbaik buat kehidupan kakak dan keluarga pastinya ya, untuk anak-anak ya kak. Oke.
Semoga ini yang terbaik buat kalian semua dan keluarganya menjadi harmonis lagi, bisa berkumpul dan sempurna lagi. Sempurna bukan berarti anggotanya lengkap, gitu ya Kak. Sempurna di sini kebahagiaan tercukupi, apapun kasih sayang tercukupi, tidak ada sesuatu yang membuat hati gelisah. Intinya tentram, damai, gitu ya Kak. Jadi semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa diulang lagi ya Kak videonya atau ditanyakan ke Aquita. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada Aquita untuk melakukan tarot reading. Dan terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menonton. Semoga bisa mengambil hikmahnya dari readingan ini ya. Dan untuk yang memiliki masalah yang hampir sama, mungkin bisa terangi gitu ya. Bisa ikut terbukakan pikiran dan jalan. Dan aku rasa sampai sini dulu ya tarot reading untuk kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe seperti biasa. Dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sehat selalu dan positive thinking. Jangan lupa tersenyum, oke? I love you all. Dah.